Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat ya sama-sama jamaah ya pengorbanan orang tua memang gak ada habisnya untuk keluarganya ya. Kita bicara mengenai ayah. Ayah gitu kayak cari nafkah dari pagi sampai malam. Terus juga capek, panas matahari, lelah. Tapi nggak dirasain gitu. Yang penting keluarganya semua bahagia. Dan pagi hari ini jamaah akan kita bahas. Tema kita adalah masih mau membenci ayahmu. Masih mau? Kita coba belajar pagi hari ini jamaah. Ustadz Maulana tadi lihat tayangannya ya Ustadz ya. Saya tuh begini. Haru ya Ustadz ya. Banget. Aduh ya Allah, nangis. Nangis ya kayak pengorbanan Karena begitu gini, besar banget gitu Saya seorang tuh ayah. berpikir begini. Kebayang gak kalau beliau sakit? Iya. Siapa yang bisa ngidupin anaknya, ngasih Ya, makan anaknya gitu kan. itu Itu jadi yang masalah. makanya jamaah pengorbanan seorang ayah gitu. Dan kalau misalnya kita juga ngeliat dari kisah para nabi ya Ustadz Maulana. Nabi semuanya laki-laki. Ya. Nah ini ada hubungannya gak kira-kira kenapa gitu. Dan apakah yang dimiliki oleh laki-laki kelebihannya dibandingkan seorang perempuan? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana silakan. Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib, izin Musasam. Dipanggil Tetah. Teta, Panggil, kalau saya kan Abah. Abah, Dedi. Dedi. Aba. Oh Abah. Abah. Sama ya. Abah. Sama kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 22 Zulqaidah 1443 Hijriah. Seminggu lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah. Dan buat ayah dimanapun berada, hari ini persembahan untukmu. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya? Hari ayah. Hari ayah sedunia. Masya Allah, tabarakallah. Senang rasanya dalam hal ini diangkat tentang ayah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Betul kata Mas Sony, kalau kelihatan, kepikir-pikir semua nabi laki-laki ya. Iya. Apakah keistimewaan laki-laki? Atau kita ambil gambaran seperti ini. Kelebihan yang hanya dimiliki oleh seorang laki-laki. Atau yang disebut dengan ayah, yang tidak dimiliki oleh seorang ibu. Semua bisa digantikan. Sama juga ada sesuatu kelebihan ibu yang tidak dimiliki ayah. Begitu pula sosok ayah ada yang dimiliki, maaf saya pinjam kata-kata ini, tidak dimiliki oleh sosok ibu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Dalam hal ini mereka, dalam hal ini laki-laki ataupun yang disebut ayah, bapak, mohon izin, beliau adalah pemimpin buat keluarga. Masya Allah. Tapi ingat, kelak akan diminta pertanggungjawaban atas apapun yang dipimpinnya. Bagaimana dengan kalau laki-laki perempuan? Sosok ayah itu penting. Meskipun Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah ayahanda tercinta, Sayyidina Abdullah, ketahuilah, mohon maaf tanpa menggurui, beliau punya sosok ayah yang bernama Abdul Muttalib, sosok kakek. Sosok ayah itu penting, penting. Kami, saya sendiri waktu kecil sudah ditinggal ayah, tapi kami mendaulat kakak tertua kami jadi ayah kami. Kakak kami yang tertua, kami daulat jadi ayah kami. Karena sosok ayah itu penting. Dan mohon maaf ketika semua saudara-saudara dengan sibuk dengan, kami tetap mencari orang yang bisa dipanggil atau diajak menjadi sosok figur sosok ayah. Karena abah, alif dan bah. Artinya kepala sapi dan tiang tenda. Jadi ada maksudnya itu. Berarti penopang rumah tangga, penanggung jawab. Jadi ada maknanya. Lalu mohon izin, laki-laki dalam hal ini ayah mencari nafkah buat keluarga. Bagaimana kalau perempuan bekerja? Silakan aja bekerja. Ya. Tapi laki-laki beda. Kalau laki-laki mencari nafkah, itu adalah bentuk kewajiban dan kemuliaan serta keberkahan. Tapi sosok wanita, meskipun dia bekerja, boleh hanya sekedar penambah. Bukan sebagai pokok. Itu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka sosok yang namanya suami ataupun ayah adalah sosok orang-orang yang akan menjadi yang terbaik. Masya Allah. Iya, kata Nabi, yang terbaik di antaramu yang baik pada keluarga. Ya. Jadi kalau mau jadi baik, Masya Allah, saya terus terang salut sama Sony loh.
Apa Ustadz? Aduh, sosok Dedi yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Nggak Ustadz. gampang. Alhamdulillah banyak belajar pada pagi hari ini juga sama guru-guru. Jadi itu yang kayak aku praktekin di rumah Oh Ustadz. iya. Masya Allah. Saya dulu, sekali saya di posisi Sony, wih luar biasa ya. Ya Allah, terima Berkah ya. kasih Ustadz untuk ilmunya. Pagi hari ini kita sama-sama Ya. belajar ya. Kita belajar kalau laki-laki adalah pemimpin. Kata Ustadz Maulana, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul. Ketika sudah menikah, wah menjadi kepala keluarga. Ada lagi tanggung jawabnya nih jamaah yang ada di rumah. Pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Tapi Habib Usman, bagaimana kalau ternyata sudah menjadi kepala keluarga, tidak bertanggung jawab kepada keluarganya? Hukumnya apa kalau Hukumnya seperti ini? berdosa. Berdosa, Wajib kan? bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Kalau gitu Ente hukumnya apa kepala penjelasannya? keluarga gak? Kepala keluarga? Sama. Sama. Kalau gitu mohon penjelasannya Habib Ustaz Usman. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baiti wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan diri kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah dengan hadirnya kita untuk menyaksikan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang disampaikan tadi Ustadz Maulana, Masya Allah. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitabnya Al-Imam Ghazali bahwasanya laki-laki itu ketika dia sudah berumah tangga, berarti laki-laki adalah rajanya. Istrinya dan anak-anaknya berarti adalah rakyatnya. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayati. Laki-laki itu menjadi pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban daripada atas setiap yang dia pimpinnya. Dan wajib bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya, memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, dan menjadikan anak tersebut adalah anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan orang tua dia tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, maka dia berdosa. Orang tua wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi terhadap rumah tangganya. Oleh karena itu tadi dijelaskan bahwasanya laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban. Ketika dimintai pertanggungjawaban berarti punya hak dan kewajiban atas yang ada dalam rumahnya. Anak gak sholat, orang tua berdosa. Anak tidak melaksanakan daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya berdosa. Sebagai orang tua, tidak memberikan nafkah kepada anaknya, orang tuanya berdosa. Jadi oleh karena itu, sebagai kepala rumah tangga yang baik yang Masya Allah. Masya Allah, amin ya Allah, Mas amin. Sony. Amin ya Allah. Yang dimana, ya kan, Mas Sony ini Masya Allah saya perhatikan. Sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab full terhadap keluarganya. Inilah contoh yang terbaik. Karena apa? Mendidik, mengayomi, dan menjadikan tempatnya sebagai tempat yang baik dalam rumahnya, sakinah, ketenangan dalam rumahnya, ini bentuk daripada orang tua yang sukses, yang berhasil. Dikatakan sukses dan berhasil adalah bisa membawa anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, dan menjamin orang tua yang memberikan anaknya rizki yang halal. Karena apa? Kalau dia cari yang haram, nggak berkah dalam kehidupan rumah tangganya, menarik kepada kemaksiatan dan berbuat dosa. Karena orang kalau udah makan duit yang haram, dikasih ke istrinya jadi tukang marah-marah, tukang ribut ini itu. Kasih anaknya menagih kepada kemaksiatan. Nanti dia diajak temannya, dia mau ngikut. Tidak ada benteng yang kuat. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peranan yang penting. Belajarlah agama, nuntutlah ilmunya Allah, bertakwalah kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dia memiliki istri dan anak yang soleh, soleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, hadirkan diri kita. Bahwasanya ya Allah, jadikanlah kami hamba yang dekat denganmu, yang diberikan hidayah olehmu, yang diberikan petunjuk olehmu ya Allah. Dan jadikanlah kami kepala rumah tangga yang kau ridhoi, yang kau sayangi. Kalau kami salah, tegurlah kami ya Allah. Kalau kami berbuat baik, maka ya Allah, jadikanlah kebaikan ini penuh dengan rahmat dan ampunanmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah, berarti gimana mau anak istri kita baik kalau suaminya juga nggak baik gitu ya. Betul. Berarti diawali dari suami yang baik, menjadi pemimpin yang baik, insya Allah anak-anak sama istrinya jadi lebih baik Masya lagi. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya.
Kita sudah bicara mengenai pemimpin, laki-laki, kepala keluarga. Sekarang kita bicara dulu mengenai soal anak nih ya, jamaah yang ada di rumah ya. Jamaah pasti pernah dengar nggak? Ustaz Syam deh, Ustaz Syam pernah dengar nggak? Tentang apa tuh? Katanya nih kalau misalnya anak perempuan lebih dekat sama ayahnya. Katanya. Anak laki-laki lebih dekat sama ibunya. Katanya. Juga kan? Ha-ha. Karena kenapa ada katanya? Pasti ada sebabnya dong. Karena belum pastinya. Nah kalau gitu aku mau penjelasannya. Mohon penjelasannya Baik, Ustaz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib Man, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertanyaannya, mengapa di setiap anak kalau laki-laki lebih dekat biasanya dengan ibunya? Kalau anak perempuan lebih dekat biasanya dengan ayahnya. Makanya ada ungkapan tuh, one day I will find my prince, but you always be my king. Gitu kata anak perempuan gitu. Suatu ketika nanti aku akan menemukan pangeranku, tapi engkau ayahku akan selalu menjadi rajaku. Jadi selalu menjadi panutan orang tuanya. Maka subhanallah, ternyata ada satu ungkapan yang luar biasa bahwasanya manusia adalah budak kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Manusia adalah budak kebaikan. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, manusia akan tunduk kepada kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ketika anak perempuan ini masih kecil, disisir dengan rapi dan cantik oleh ibunya, tapi disisir dengan keren oleh ayahnya. Jadi bapaknya ini walaupun dia tidak terlalu rapi cara nyisirnya, tapi keren. Jadi anak perempuan itu selalu merasa ada hal baru daripada ayahku. Ya, mungkin ibunya selalu mengatur, nah ibu sayang padamu, maka tidur sianglah, harus 2 jam tidur siangnya. Kata bapaknya, 1,5 jam juga nggak apa-apa kok. Subhanallah. Maka dia akan merasakan, ini selalu dapat kelonggaran dari ayahku. Dan ayahnya yang selalu memberikan hal-hal demikian. Maka laki-laki sebagai ayah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, biasanya selalu merasa akan melindungi, menyayangi, memanjakan anak wanitanya dengan caranya sendiri. Biasanya seperti itu. Maka subhanallah, kalau ibu biasanya lebih ketat kepada anak perempuannya, tapi justru lebih dekat dengan anak laki-lakinya. Namun kembali lagi, pada dasarnya manusia itu akan tunduk kepada kebaikan. Karena banyak juga di luar sana anak perempuan justru trauma, tidak mau menikah. Kenapa? Karena ternyata mempunyai ayah yang tidak baik. Dia mengatakan, Ustadz saya tidak mau menikah. Banyak pertanyaan masuk Islam itu indah. Saya tidak mau menikah. Kenapa? Ayah saya selalu menyakiti ibu saya takut ketemu dengan laki-laki yang seperti itu. Maka tidak selamanya anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Dan tidak selamanya pula anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya. Ustadz saya takut sama perempuan. Ayah saya waktu saya masih kecil saya lihat ayah saya dibohongi oleh ibu saya. Maka dari itu sampai sekarang saya masih trauma dengan wanita. Maka subhanallah, kembali lagi, manusia bukan dekat dengan ayahnya, bukan dekat dengan ibunya, tapi dekat dengan kebaikan. Siapa yang paling baik di antaranya, menurutnya menjadi panutan baginya, itu yang akan lebih dekat dengannya. Namun ternyata memang anak perempuan cinta pertamanya seorang laki-laki adalah ayahnya, anak perempuan adalah ayahnya. Dan cinta pertama anak laki-laki biasanya juga adalah seorang wanita, yaitu adalah ibunya. Maka marilah kita menjadi orang tua yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka akan selalu dekat dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Mas Soni, Masya Allah. Astagfirullah, kaget. Kenapa Mas Soni? Ini loh lagi Ada bahas apa, mengenai ayah, tiba-tiba ngeliat tayangan kayak gini rasanya. Coba lihat, ide apa sih? Ini Ustadz, ini nanti aja deh, aku liatnya syok banget. Jamaah juga kalau aku kasih tahu juga pasti syok banget. Oh, Nanti aja. bukan video itu kan? Ah bukan, nanti aku kasih tahu ya Ustadz ya. Tapi video sedih lagi. Iya, ya aku kasih tahu nanti setelah yang satu Beneran ini. nih, ntar ada tayangannya. Ada tayangan. Jamaah juga bisa lihat. Jamaah bisa lihat, Bener, tapi pasti bener. akan kaget banget ya. Tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tadi aku kan bisa lihat bocorannya. Iya nih tuh. Subhanallah